Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semua? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Jadi nanti kalau Bapak bilang semuanya semangat, nanti jawabnya tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Gitu ya? Bisa? Oke, masih semangat semuanya? Tetap semangat, tetap semangat, Tetap semangat. Tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Hafid silakan untuk memimpin doa. mengucapkan awal Bismillahirrahmanirrahim. Itu bila absen. Ada yang hadir hari ini? Ada semua ya? Nanti Bapak panggil namanya, minta tolong angkat tangannya. Ya. Abid Fauza hadir, Aga Sakura hadir, Alvin Irmawan, Alif, Dalil, Ningrum, Riko, Rosal, Sawali, Sri Lestari, Akifah Ainun. Ya, ini semua ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar peserta didik memahami mengenai elemen-elemen iklan. Jadi iklan itu ada elemen-elemennya. Apa aja sih yang kita belajar pada pagi hari ini? Kemudian yang kedua, agar peserta didik dapat menghitung harga setelah diskon. Karena biasanya di iklan itu ada tampilan diskon, misal sepatu, diskonnya 30% dari harganya 300.000. Jadi ntar belajar itu sehingga bisa tahu harga setelah diskonnya berapa. Kemudian agar peserta didik dapat memahami manfaat dari suatu produk. Di iklan misalnya ada iklan tas atau iklan sepatu, kira-kira fungsinya buat apa sih tasnya? Kemudian sepatunya buat apa sih? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar itu. Yang diharapkan nanti sampai semua, para siswa semua itu bisa memahami mengenai elemen iklan, cara menghitung harga setelah diskon, harga totalnya itu berapa, dan juga dapat mengetahui manfaat dari produk iklan tersebut. Nah, di sini Bapak membawa contoh iklan. Jadi contoh iklan yang Bapak bawa ini contoh iklan dari media cetak. Dari media cetak. Nanti akan Bapak berikan ke kelompok ke meja berbaris satu. Ya, sebelumnya di sini Bapak juga membawa contoh iklan selain yang Bapak berikan. Ini adalah iklan apa? Sepatu apa? Ya, sepatu boots. Ada yang punya di rumah sepatu boots? Mungkin Bapaknya punya di rumah sepatu boots? Ada? Oh, enggak ada. Apakah kalian para siswa itu pernah melihat iklan? Pernah lihat iklan? Pernah ya? Kira-kira melihat iklannya di mana? Di TV, di mana lagi? Di TikTok, di mana lagi? Biasanya di warung-warung ada iklan keliling, ikan nasi uduk dan lain sebagainya. Kalau yang sekalian temui, para siswa temui iklan apa? Iklan sabun. Ya, apalagi makanan yang cewek apa? Iklan apa? Jilbab. Oh iya, kira-kira itu ya. Jadi iklan-iklan itu ya seperti ini contohnya. Ini namanya iklan. Namanya iklan. Nah, kita akan membahas mengenai apa itu iklan. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga, iklan itu adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan pada suatu produk, jasa ataupun layanan kepada masyarakat. Jadi tujuannya adanya iklan itu untuk keperluan komersial, biar dapat apa? Uang, biar berjualan. Misal jualan sepatu, nanti sepatunya dibeli berarti dapat uang. Jadi salah satu pengertian dari iklan itu sendiri. Nah, di dalam iklan ada namanya elemen-elemen iklan: judul, gambar, deskripsi, call to action. Jadi judul adalah sesuatu yang menarik pada perhatian di iklan tersebut. Yang kedua ada gambar, ada
deskripsi, penjelasan singkat. Kalau di sini ada penjelasannya, sepatu boot berbahan kulit asli, ringan dan nyaman digunakan untuk berkegiatan. Jadi dia mendeskripsikan penjelasan singkat mengenai sepatu ini. Oh, berarti ini sepatu boot dari kulit asli ya. Ketika nanti dipakai itu ringan dan nyaman dan juga bisa untuk berkegiatan. Jadi tahu sedikit informasi dari sepatu tersebut. Yang keempat, elemennya yaitu call to action, yaitu ajakan untuk membeli. Jadi tujuan akhirnya ini biar dibeli. Iklan ditempel di mana biasanya? Di mana biasanya ditempel? Contohnya jangan di mana ini? Yang listrik, kita akan yang listrik. Kenapa ya itu ya? Terus sepatu harganya 400.000, harganya minat beli. Nah ini jadi untuk kebutuhan komersial. Baik, silakan untuk anak-anak bisa menulis yang sudah dapat tulis di papan tulis. Silakan buka bukunya, silakan ditulis ya. Silakan semua ya, silakan ditulis. Baik, cukup. Silakan diletakkan penanya. Ya, selanjutnya Bapak akan membagikan contoh iklan kepada masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, silakan diperhatikan iklan yang Bapak berikan. Kemudian silakan masing-masing kelompok tadi Bapak bagi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menjadi kelompok kecil. Silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan mengenai elemen-elemen iklan yang ada di iklan masing-masing. Silakan diperhatikan iklannya, kemudian kalian perhatikan masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 diperhatikan. Di dalam iklan tersebut ada elemen-elemen iklan apa saja. Misal di elemen yang ada di iklan sepatu boot. Di sini ada judulnya, ada gambarnya, ada deskripsinya, ada call to action-nya. Jadi silakan itu saja elemen yang ada di iklan 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya di iklannya itu nggak ada judulnya, jangan tulis ada judulnya. Kalau nggak ada gambarnya, jangan tulis kalau ada gambarnya. Bisa mengerti? Ya, silakan. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Ya. Selanjutnya silakan diperhatikan iklannya masing-masing. Di situ tertera harga dan juga diskon. Harganya itu belum dipotong diskon. Misal kalau yang Bapak punya di sini sepatu boot, harganya berapa? 400.000. Diskonnya berapa? 30%. Kira-kira berapa dong harganya? Ada yang tahu? Nah, nanti kita akan baca itu. Ya, jadi di dalam iklan yang kalian bawa itu yang sudah Bapak berikan itu ada tertera namanya diskon. Jadi diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada konsumen. Tujuannya untuk apa sih adanya diskon itu? Biar konsumennya mau beli. Kalau misalnya harganya 400, diskon 30%. Wih, berarti harganya berkurang ini. Jadinya mengikat peminat konsumen untuk membeli. Jadi untuk mengetahui harga setelah diskon, harganya 400, diskonnya 30%. Jadi untuk mengetahui harga setelah diskon, kita bisa menggunakan rumus diskon dan juga harga setelah diskon. Jadi ini rumus diskon dalam bentuk persenan. Karena biasanya kan kalau diskon itu kan 10%, 50%. Rumusnya adalah harga awal dikali persentase diskon dibagi 100. Kemudian rumus yang kedua adalah harga setelah diskon. Setelah diskon ditemukan berapa, untuk mengetahui harga yang kita dapat setelah diskon itu berapa, rumusnya adalah harga awal dikurang diskon. Harga awalnya berapa? 400 dikurang diskon dari penjualan ini. Nanti baru kita ketemu harga setelah diskon. Jadi itu harga yang kita bayarkan untuk dibeli pada produk yang telah diiklankan. Kalau di sini untuk membeli pada sepatu. Baik, silakan untuk para siswa untuk dapat menulis rumus yang telah Bapak tulis di papan tulis.
Ini ya rumusnya ya, silakan untuk ditulis rumus diskon. Baik, sudah cukup, silakan diletakkan alatnya. Ya, Bapak akan memberikan contoh soal mengenai perhitungan harga setelah diskon, yaitu ikan yang Bapak bawa ini. Jadi dalam ikan ini tertera harganya adalah 400.000. Diskonnya berapa? 30%. Ya, kita masukkan. Jadi sepatu boot dengan harga 400.000. Berarti kalau cari diskon, dimasukkan harga awalnya berapa? 400.000. 400.000 dikali persentase diskon. Ini tertera berapa persentase diskonnya? 30%. Dikali 30 dibagi berapa? 100. Berapa jumlahnya? 4 kali 3 berapa? 12. Dimasukkan nolnya, dimasukkan semua. Ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 100. Nah kalau dibagi 100 tinggal coret 2, berarti 52. Dimasukkan 1, 2, 3, 4. Jadi 120.000. Jadi diskonnya, diskon dari 100.000 ini 120.000. Jadi kalau kita tertulis, kalau misalnya di iklannya tertulis 400.000, berarti diskonnya itu atau harga setelah diskon itu 400 dikurang 120.000. Itu kalau kita masukkan rumusnya. Harga setelah diskon. Harga awalnya berapa di sini? 400.000. 400.000 dikurang diskonnya berapa? 120.000. Sama dengan berapa? Ya, 280.000. Jadi ketemu harga setelah diskon. Berarti harga dari sepatu boot ini yang awalnya 400.000 menjadi 280.000. Kira-kira kalau orang yang butuh mau beli nggak? Beli. Kalau sampai mungkin nggak butuh jadi nggak beli. Ya, kan sudah punya sepatu semua. Ini soalnya sepatu yang cocok untuk bekerja, berbeda dengan ketika ke kantor atau ke PT. Nah selanjutnya silahkan untuk masing-masing mengerjakan soal yang Bapak berikan. Ya. Soal yang Bapak berikan. Jika ada sebuah tas harga awalnya itu 120.000, kemudian didiskon, persentase diskonnya 10%. Pertanyaannya, berapakah harga setelah diskon? Ya silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Ini sifatnya individu, jadi silakan masing-masing siswa mengerjakan sendiri. Tas harganya 120.000, diskon 10%. Berarti berapa ya harganya setelah diskon? Dengan ikuti rumus yang telah Bapak berikan. Baik, itu silakan dikerjakan. Selanjutnya, silakan untuk diperhatikan kali kembali. Di situ ada beberapa konsep yang ditampilkan. Kalau untuk bakar ini ada sepatu boot, yang mana sepatu boot ini tentunya ada bahan yang membuat atau bahan yang terkandung dalam sepatu tersebut. Kalau sepatu boot ini terbuat dari bahan apa? Terbuat dari bahan kulit. Jadi terbuat dari bahan kulit asli. Nah, bahan itu merupakan komponen yang digunakan untuk membuat pada suatu produk. Kalau di sepatu boot ini bahannya adalah kulit, berarti kulit yang digunakan untuk membuat pada sepatu. Nah, bahan itu bagi menjadi dua, yaitu bahan organik dan juga bahan anorganik. Bahan organik adalah bahan yang mudah diurai, kemudian bahan yang manfaat atau ramah pada lingkungan. Jadi ketika bahan organik ini dibuang atau bahan organik yang dipakai, itu tidak menyebabkan pencemaran yang signifikan. Contohnya ini kulit, kayu, apalagi
kapas dan lain sebagainya. Kertas termasuk bahan anorganik, termasuk bahan organik. Yang kedua ini namanya bahan anorganik. Bahan anorganik contohnya apa? Botol plastik, logam, itu bahan anorganik. Manfaatnya tahan lama, kemudian multifungsi. Jadi plastik, botol plastik tidak hanya digunakan untuk pada minuman air putih saja, bisa buat wadah kopi, wadah teh, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya silakan untuk peserta didik mencatat mengenai bahan organik dan juga bahan anorganik yang Bapak tulis di papan tulis. Baik, cukup, silakan diletakkan penanya. Baik anak-anak, jadi di sini Bapak menampilkan kembali mengenai bahan sepatu boot. Nah, kira-kira sepatu boot ini terbuat dari bahan apa? Ayo kita diskusikan bersama. Sepatu boot ini terbuat dari bahan kulit. Sehingga apa? Kalau kita terang di dalam tulisannya itu ringan dan juga nyaman digunakan. Karena terbuat dari kulit sehingga tidak mengganggu pada akses kita ketika berjalan. Nah, sepatu kulit ini termasuk bahan organik atau bahan anorganik? Termasuk bahan organik. Karena apa? Mudah terurai dan juga terbuat dari kulit. Baik, selanjutnya silakan diperhatikan ikannya masing-masing. Silakan dengan berdiskusi kembali sesuai dengan kelompok kita sudah Bapak tunjuk tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan didiskusikan manfaat dari topik tersebut, ditulis di buku perwakilan dari kelompoknya. Monggo silakan. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Baik, selanjutnya Bapak minta perwakilan dari kelompok, baik kelompok berapa mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak minta satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Yang siap anak? Ya, setuju ya. Kelompok 3 silakan maju di depan. Semuanya maju di depan. Nanti satu orang yang menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, silakan kelompok 3. Yang di buku 1 perwakilan yang ada tulisan elemen dan manfaat. Ya, oke. Di sini. Ya. Nah, silakan nanti perwakilan dari satu orang bicara disampaikan mengenai elemen dan juga manfaat dari iklan produk tersebut. Silakan elemen apa yang terkandung di dalam iklan tersebut dapat disebutkan. Oh ya, manfaatnya apa tadi untuk? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jadi sudah tahu mengenai iklan ya. Jadi kita simpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita telah belajar mengenai apa? Iklan. Iklan terdiri dari berapa elemen? 4. Apa saja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Deskripsi. Yang keempat? Nah, call to action. Kemudian di dalam iklan itu biasanya ada diskon. Nah, untuk menghitung pada diskon kita menggunakan rumus apa? Harga awal dibagi 100. Untuk mengetahui harga setelah diskon, harga awal dikurang diskon. Nah, kemudian dengan iklan tersebut kita juga tahu mengenai manfaat dari iklan yang telah disampaikan atau manfaat dari topik tersebut. Baik, terima kasih untuk waktunya. Tadi sudah disimpulkan baik mengenai manfaat tadi Mas Ali menyampaikan mengenai manfaat dari tote bag dan juga hal-hal yang ada elemen-elemen yang ada di dalam iklan yang telah diberikan. Nah, kita apa pembelajaran hari ini yang bisa peserta didik yang bisa anak-anak dapatkan? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang menyampaikan Mas Baul belajar apa hari ini? Diskon. Mas Atik belajar apa hari ini? Ya, alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Sebelum kita pulang, kita berdoa masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.